Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Nugraha Ahmad dengan NIM 455-25011. Saya dari program studi bisnis digital akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Perdagangan ini terjadi karena setiap negara memiliki sumber daya, teknologi, dan kemampuan produksi yang berbeda-beda. Nah, melalui perdagangan internasional, negara dapat melakukan ekspor maupun impor sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan perekonomian negara dapat berkembang. Yang kedua, ada pentingnya perdagangan internasional. Yang pertama itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena melalui ekspor dan impor, satu negara dapat meningkatkan produksi dan menambah lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan juga pendapatan masyarakat. Selain itu, negara juga dapat memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk pembangunan. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Efisiensi dan spesialisasi dapat meningkat karena setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda-beda dalam menghasilkan suatu barang. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, negara dapat memusatkan produksi pada barang yang paling mampu dihasilkan secara optimal, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan hasil produksinya juga menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, ada mempercepat transfer teknologi. Perdagangan antar negara dapat mempercepat transfer teknologi karena suatu negara dapat mempelajari dan menggunakan teknologi modern dari negara lain. Dengan begitu, kualitas produksi dan kemampuan industri dalam negeri dapat meningkat lebih cepat. Dan yang keempat, ini juga dapat membuka pasar global sehingga produk dalam negeri dapat dijual ke berbagai negara. Hal ini membuat peluang penjualan semakin luas dan membantu meningkatkan pendapatan perusahaan maupun negara. Yang ketiga, ada teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan dari Adam Smith yang mengatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan apabila memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih baik dan lebih efisien dibanding negara lain. Namun David Ricardo mengatakan dalam teori keunggulan komparatifnya, negara tidak harus unggul dalam semua bidang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Negara cukup memproduksi barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Raymond Vernon juga mengemukakan teori siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan juga penurunan. Dan yang keempat, ada teori pendukung faktor dari Ely dan Bertil Ohlin yang mengatakan bahwa suatu negara akan menghususkan diri dan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Contohnya seperti Jerman berfokus pada produksi mobil dan mesin industri karena memiliki modal, teknologi, dan tenaga ahli yang tinggi. Dan kita masuk ke faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sehingga melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti Indonesia mengekspor kelapa sawit dan batu bara ke negara lain karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Masyarakat dalam suatu negara membutuhkan barang yang tidak diproduksi di negaranya atau ingin mencoba produk dari luar negeri. Contohnya seperti masyarakat Indonesia membeli barang elektronik dari South Korea seperti Samsung karena kualitas dan teknologinya itu diminati oleh konsumen. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Teknologi mempermudah
proses produksi, komunikasi, dan transportasi sehingga perdagangan internasional berkembang lebih cepat. Contohnya seperti perusahaan Amazon dapat menjual produk ke berbagai negara melalui platform digital dan sistem logistik modern. Yang kedua, ada keinginan memperoleh keuntungan atau laba. Negara atau perusahaan melakukan perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contohnya, Toyota menjual mobil ke banyak negara agar mendapatkan pasar yang lebih luas dan meningkatkan juga laba perusahaan. Di sini juga ada faktor penghambatnya perdagangan internasional. Yang pertama itu bea masuk dan bea keluar. Pajak pada barang impor atau ekspor dapat membuat harga barang tersebut lebih mahal sehingga perdagangannya berkurang. Contohnya ketika suatu negara mengenakan bea masuk yang tinggi pada mobil impor, harga mobil luar negeri akan menjadi lebih mahal dan membuat penjualannya menjadi menurun. Yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar atau perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi harga barang internasional. Misalnya seperti ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika, harga barang impor seperti elektronik menjadi lebih mahal di Indonesia. Dan yang ketiga, ada kuota impor. Pemerintah membatasi jumlah barang yang boleh diimpor untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya seperti pembatasan impor beras dilakukan agar petani lokal tetap dapat bersaing dan harga hasil panennya itu tidak jatuh. Di sini juga ada dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Contohnya seperti ekspor kelapa sawit membantu peningkatan ekonomi Indonesia. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja karena meningkatnya kegiatan produksi untuk ekspor, makanya perusahaan tersebut membuka banyak lapangan pekerjaan. Seperti contohnya itu Nike membuka pabrik di Indonesia dan juga Vietnam sehingga menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu ada peningkatan kualitas produk. Adanya persaingan global membuat perusahaan meningkatkan kualitas barangnya agar dapat bersaing di pasar internasional. Contohnya seperti mobil dari Jepang itu Toyota dan Honda membuat produsen mobil lain terus meningkatkan kualitas dan teknologi kendaraan mereka. Yang kelima, ada transfer teknologi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh teknologi baru dari negara lain. Contohnya seperti kerjasama industri elektronik, membantu negara berkembang dan mempelajari teknologi modern dari negara maju. Dan yang kelima atau terakhir itu ada akses produk yang terjangkau. Masyarakat dapat membeli berbagai produk dari luar negeri dengan harga yang lebih kompetitif. Contohnya seperti masyarakat dapat membeli smartphone dan barang elektronik impor lainnya dengan banyak pilihan harga dan juga kualitas yang bagus. Di sini juga ada dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, ketergantungan pada negara lain. Banyaknya bergantung pada barang impor tertentu dari luar negeri. Contohnya seperti beberapa negara sangat bergantung pada impor gandum sehingga ketika pemasok dunia terganggu, harga pangan dalam negeri juga ikut meningkat atau naik. Dan yang kedua, ada munculnya kesenjangan ekonomi. Perdagangan internasional sering lebih menguntungkan perusahaan yang besar dibanding usaha kecil. Contohnya seperti toko kecil kesulitan bersaing dengan produk murah impor yang dijual dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada kerusakan lingkungan. Karena meningkatnya produksi untuk ekspor dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Contohnya seperti
pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan sawit di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Dan yang keempat itu hilangnya kearifan lokal, masuknya budaya dan produk asing dapat membuat masyarakat lebih menyukai produk luar dibanding produk tradisional. Contohnya seperti berkurangnya penggunaan kain tradisional seperti batik, tenun ataupun songket karena masyarakat lebih memilih pakaian impor yang dianggap lebih modern dan lebih murah. Yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu perdagangan internasional merupakan kolaborasi antar negara untuk memenuhi kebutuhan melalui pertukaran sumber daya dan juga teknologi. Meskipun efektif, ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga manajemen yang tepat untuk mengatasi hambatan regulasi serta memitigasi dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.